Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik-baik semua kan? Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap belajar, siapkan bukunya ya, duduknya yang rapi. Sudah? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, pintar. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tema 6 cita-citaku dengan subtema 1 aku dan cita-citaku pembelajaran 3. Nah, sekarang coba anak-anak buka buku LKS tema 6-nya di halaman 14. Materi keragaman kegiatan di masyarakat. Kondisi alam yang berbeda-beda di Indonesia menjadikan bangsa Indonesia memiliki keragaman sumber daya alam yang melimpah, sehingga tersebar di seluruh wilayah. Perbedaan sumber daya alam di setiap wilayah menyebabkan adanya perbedaan kegiatan atau mata pencaharian penduduk. Nah, di Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tapi keragaman Indonesia sangat melimpah. Apa saja keragaman Indonesia? Yang pertama ada sumber daya alam, lalu ada budaya, dan ada bahasa, ada agama, dan ada suku bangsa. Nah, keberagaman tersebut dapat disatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila. Nah, semboyan ini bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi bangsa Indonesia yang beragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus Bu, apa saja keragaman kegiatan di masyarakat? Yang pertama, ada petani. Petani menggunakan sumber daya alam berupa tanah yang subur untuk menghasilkan padi. Jadi dia menggunakan sumber daya alam berupa tanah yang subur untuk menghasilkan padi. Lalu ada peternak. Peternak menggunakan sumber daya alam berupa hewan-hewan ternak, rumput untuk makanan hewan ternak, dan air. Lalu ada nelayan. Nelayan bekerja di laut untuk mendapatkan ikan. Lalu ada petani garam. Petani garam memanfaatkan air laut dan sinar matahari untuk menghasilkan garam. Jadi banyak sekali keragaman kegiatan di masyarakat. Sekarang kita akan belajar tentang sumber daya alam. Apa sih Bu itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Nah, sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sekarang kita belajar yang sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali atau dilestarikan setelah kita menggunakannya. Maksudnya itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang artinya sumber daya alam ini dapat dikembangkan lagi. Contohnya seperti hewan, tumbuhan, air, tanah. Nah, itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui apa, Bu? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang bila dimanfaatkan atau digunakan terus-menerus akan langsung habis. Nah, sumber daya alam ini tidak dapat pulih kembali keberadaannya. Seandainya dapat pulih akan memerlukan waktu yang sangat lama mencapai ratusan juta tahun. Maka kita harus bisa mengelolanya dengan benar dan dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti apa? Contohnya ada minyak bumi, gas alam, dan barang tambang. Jadi, kita harus memanfaatkan sumber daya alam ini dengan sebaik-baiknya. Sumber daya alam yang dihasilkan setiap daerah berbeda-beda. Perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan masing-masing daerah memengaruhi kegiatan ekonomi penduduknya. Jadi ada penduduk yang berada di dataran rendah dan ada penduduk yang berada di dataran tinggi. Nah, penduduk yang berada di dataran rendah ini umumnya bekerja sebagai yang pertama sebagai peternak seperti ayam, peternak ayam, bebek, sapi, kambing. Tuh. Lalu ada petani seperti petani padi, singkong, dan banyak lagi. Lalu penduduk yang di dataran tinggi biasanya bekerjanya itu di bagian perkebunan seperti perkebunan kopi, perkebunan teh, perkebunan buah. Masih ingatkah kamu tentang puisi? Ayo, masih ingat atau tidak? Ya, puisi adalah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh makna. Ayo, coba kita baca puisi. Coba buka bukunya di halaman 16. Di situ ada Lala yang mendapat pekerjaan rumah membuat puisi tentang keberagaman suku bangsa dan budaya, maupun keragaman flora dan fauna. Ayo coba. Indonesia, negeri dengan beribu pulau, beragam fauna ada di sana. Mulai dari Tarsius primata kecil bermata besar, sampai Komodo si kadal raksasa. Beragam flora juga ada di sana. Mulai dari anggrek hitam di Papua, sampai bunga Padma raksasa di Sumatera. Indonesia, negeri dengan beragam budaya, mulai dari tarian, bahasa, dan lagu daerah. Juga kaya akan suku bangsanya, mulai dari suku Aceh di ujung Sumatera, sampai suku Asmat di pedalaman Papua. Indonesia, negeri yang sangat indah alamnya, mulai dari daratan,
sampai keindahan bawah lautnya. Kita harus menjaga keragaman flora dan faunanya. Kita juga harus lestarikan keragaman budayanya. Kita juga harus jaga keindahan alamnya. Nah, kira-kira anak-anak paham tidak tentang puisi yang Ibu bacakan tadi? Nah, kalau sudah paham, kalau bisa memahami isi puisi, pasti anak-anak bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, coba yang pertama. Bercerita tentang apa puisi tersebut? Ayo bercerita tentang apa? Bercerita tentang keragaman Indonesia. Lalu yang kedua, apa saja suku bangsa yang disebutkan dalam puisi tersebut? Ayo, apa saja? Suku apa saja tadi? Ada suku Aceh dan suku Asmat. Lalu, apa pesan penulis dalam puisi tersebut? Ayo, apa pesannya? Ada yang tahu? Pesannya, kita harus menjaga keragaman flora dan fauna, keragaman budaya, dan harus menjaga keindahan alamnya. Sudah paham sampai sini? Berarti anak-anak sudah bisa memahami isi dari puisi. Nah, sepertinya pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak sudah paham kan? Tadi kita sudah belajar, yang pertama kita belajar tentang keragaman kegiatan di masyarakat. Terus kita belajar tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Terus kita belajar tentang memahami isi puisi. Sudah paham? Nah, kalau sudah paham, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.